Mana di antara 5 pendapat ini yang lebih kuat? Allah alam besok pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini. Pendapat apa? Kedua, bahwasanya salat duha dianjurkan setiap hari, dianjurkan setiap hari. Adapun dalilnya Rasulullah tadi pertama menganjurkan siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah untuk salat duha setiap hari. Salat duha setiap hari. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Rasulullah SAW juga anjurkan dalam beberapa hadis. Ya. Seperti tadi salatul awabin. Ya. Salat awabin. Ini juga anjuran. Menunjukkan orang yang salat di jam 10 itu seorang yang kembali kepada Allah. Ya, agar mendapat predikat salat awabin, dapat predikat awabin. Awabin itu artinya orang yang kembali kepada Allah, maka hendaknya dia salatnya salat duha. Maka salat awabin yaitu jika salat duha. Jadi siapa yang ingin mendapatkan predikat awabin, hendaknya dia salat di waktu duha. Dan ini setiap hari ya, karena Rasulullah tidak mengatakan sehari libur. Rasulullah bicara secara mutlak. Salatul awabin hina tarmudul fisal. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah ketika matahari memanas. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya dianjurkan tiap hari 2 rakaat. Rasulullah menjelaskan 2 rakaat duha mewakili kewajiban sedekah apa? Sedekah sendi. Sedekah sendi ya. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar, dia mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata Abu Dzar, setiap pagi setiap sendi wajib untuk disedekahkan sebagai bentuk syukur nikmat, karena kalau sendi kita, engsel kita bergerak dengan nyaman, maka ini suatu nikmat luar biasa. Berbeda kalau sendi kita sakit, bengkak, maka ini suatu yang menyakitkan. Maka demikian wajib bagi kalian setiap pagi atas sendi kalian untuk disedekahkan. Ada 360 sendi. Kemudian kata Nabi SAW, fakulu tasbihatin sadaqah. Maka di antara cara untuk bersedekah untuk sendi tersebut adalah dengan bertasbih, karena setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap bertahmid adalah juga sedekah. Alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Bertahlil sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir sedekah. Ini kalau kita harus 360 sedekah, ya kita bisa cicil dengan subhanallah, alhamdulillah, ya, untuk mewakili sedekah-sedekah tersebut. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Beramar ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, dan bernahi munkar sedekah. Kemudian kata Nabi, wa yujzi'u an dzalika wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan sudah mewakili ini semua 2 rakaat yang dia lakukan di waktu duha. Baik. Di sini jelas karena kita wajib untuk bersedekah atas sendi setiap hari, sementara itu bisa diwakili dengan salat duha 2 rakaat, berarti dianjurkan salat duha 2 rakaat setiap apa? Setiap hari. Ya tidak? Maka ini diantara dalil bahwasanya salat duha dianjurkan setiap hari. Kemudian juga dalam hadis yang lain, yaitu yang keempat, keutamaan salat duha. Ya. Salat duha sebab kecukupan. Saya bacakan hadisnya. Dalam Musnad, kata Ibnu Qayyim fil Musnad wa Sunan an Nu'aim bin Hammar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, la ta'jizanna an 4 raka'atin fi awwalin nahar. Janganlah kalian tidak mampu untuk salat 4 rakaat di awal hari. Akfika akhirahu. Kalau kalian salat 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupkan kalian sampai akhir hari. Ini makanya orang mengatakan salat duha sebab rezeki, salat duha sebab keamanan. Berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, siapa yang ingin mendapatkan kecukupan setiap hari, maka hendaknya salat 4 rakaat di awal apa? Di awal hari. Hadis ini menguatkan bahwasanya salat duha dianjurkan setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan setiap hari. Para ulama menjelaskan karena kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ingin merepotkan umatnya. Karena kalau Nabi sering melakukan sesuatu terus-menerus, Rasulullah khawatir diwajibkan. Atau memberatkan umatnya, sudah sholat malam, besok masih sholat duha lagi. Kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk mencari nafkah. Apalagi Rasulullah SAW sholat sampai 8 rakaat. Dan sehingga Rasulullah SAW tidak
ingin merepotkan umatnya. Tetapi meskipun Nabi tidak melakukannya setiap hari, tapi Nabi menganjurkan, dan kita tahu sunnah itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ya. Kenapa tadi Nabi tidak melakukan setiap hari? Tadi saya katakan ada sebab, bisa jadi khawatir diwajibkan. Atau ada kemaslahatan yang lain yang harus lebih Nabi utamakan. Intinya yang ingin sholat duha setiap hari silakan. Yang merasa saya sudah sholat malam panjang, duha tidak perlu juga boleh. Ini semua pendapat ya. Tetapi kalau ingin sholat duha setiap hari, maka diperbolehkan. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Baik. Sudah tidak keluar lagi? Baik. Di foto, nanti soalnya susah. Tapi ini permasalahan ketiga ya. Paham? Ini permasalahan yang ketiga tadi. Jadi kita sudah satu permasalahan pertama, kemudian kedua, ini tadi yang ketiga. Ya, sudah difoto ini? Sudah? Sudah. Kita masuk permasalahan yang keempat, halaman berikutnya, tentang masalah duha. Yang keempat, yang keempat, terkait yang keempat adalah terkait salat syuruk ya, istilah. Apakah salat syuruk ya? Salat syuruk adalah istilah. Salat syuruk adalah istilah bagi salat duha yang khusus, yaitu salat duha yang pertama dikerjakan di awal waktu, duha. Itu ketika 15 menit setelah sunrise ya. Yaitu 15 menit kurang lebih setelah sunrise. Dengan syarat salat subuh di masjid. Salat subuh di masjid. Jadi ini salatnya di mana? Di masjid ya. Salat subuh di masjid, lalu nunggu waktu syuruk. Dengan demikian salat syuruk itu pasti dikerjakan di mana? Di masjid. Pahalanya seperti haji atau umrah. Pahalanya seperti haji atau umrah. Namun seperti saya sering sampaikan bahwasanya ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama ya. Namun hadisnya khilaf. Hadisnya khilaf di kalangan para ulama. Para ulama akan sahih dan dhaifnya. Perhatikan ikhwan, kalau seorang salat subuh berjamaah di masjid, dianjurkan atau tidak? Apakah dianjurkan salat subuh berjamaah di masjid? Dianjurkan. Setelah salat subuh, apakah dianjurkan duduk di masjid? Dianjurkan. Itu kebiasaan Nabi. Sampai syuruk. Kemudian setelah syuruk, apakah dianjurkan salat duha? Dianjurkan. Iya enggak? Jadi rangkaian tiga perkara ini, jadi tiga kegiatan. Jadi menggabungkan apa kegiatan pertama? Salat subuh di masjid. Setelah itu duduk di masjid berzikir sampai waktu syuruk. Setelah itu salat 2 rakaat di waktu syuruk. 3 amal ini semua dianjurkan. Seorang melakukannya setiap hari bagus. Tetapi apakah dapat pahala seperti haji dan umrah? Ini yang khilaf. Ini yang apa? Khilaf. Karena hadisnya ada yang menghasankan dan ada yang mengatakan dhaif. Datang dalam beberapa riwayat, apakah saling bisa menguatkan menjadi hasan atau tetap dhaif, khilaf di kalangan para ulama. Lagi pula kalau kita mau sholat duha tidak harus di masjid. Kita bisa pulang ke rumah untuk sholat apa? Duha. Jadi yang mau mengamalkan silakan, yang juga tidak mengapa. Tetapi duduk di masjid sampai waktu syuruk
itu berzikir itu dianjurkan. Mau sholat duha di masjid, oke. Mau sholat duha di rumah juga, oke. Jadi sholat syuruk itu bagian dari sholat apa? Duha. Kalau yang memandang hadisnya sahih. Ya. Memandang hadisnya sahih. Baik. Perkara kelima, zikir setelah sholat duha. Datang hadis, namun diperselisihkan. Datang hadis tentang zikir, namun sanadnya bermasalah. Saya bacakan hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha." Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha. Rasulullah sallallahu salat duha. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu berzikir, "Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Beliau berdoa, "Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka tawwabur rahim." Hatta qalaha 100 marrah. Sampai Rasulullah sallallahu mengucapkannya 100 kali. Namun sanadnya bermasalah, ada rawi yang tidak dikenal ya. Oleh karenanya kita tidak tahu ada zikir setelah salat kecuali 2 salat. Pertama, setelah salat witir, Rasulullah mengatakan subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul rabbul malaikati war ruh. Ini hadisnya sahih. Adapun setelah salat duha maka hadisnya bermasalah ya. Hadisnya bermasalah. Adapun salat-salat sunnah yang lain tidak ada zikir khusus. Salat-salat sunnah yang lain tidak ada zikir khusus ya. Ini kira-kira 5 permasalahan terkait dengan salat duha ya. Jadi intinya yang mau salat duha silakan, mau 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh. Yang penting salat. Yang penting apa? Salat.